Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nilai sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa ya dalam kajian akidah Atsariyah ya. Kaji kitab Akidah Salaf wa Ashabil Hadis karya Syekhul Islam Abu Usman Ash-Shabuni rahimahullahu taala. Wafat tahun 449 Hijriah. Kita melanjutkan di pembahasan tentang istiwa ya. Pembahasan istiwa ini nyambung dengan sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala ya, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya kalau sifat ulu ini sifat dzatiyah ya yang selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istiwa itu sifat fi'liyah karena terkait dengan arsy ya. Jadi dalam banyak nasnya disebutkan Allah istiwa alal arsy, istawa. Ya, makna istiwa itu yang paling populer adalah al-ulu wal irtifa ya. Tinggi ya, meninggi atau naik di atas arsy. Selalu dihubungkan dengan arsy ya, karena memang arsy itu adalah apa namanya makhluk yang paling besar ya, dan juga paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, maka wajar ketika selalu dikaitkan beristiwa di atas arsy ya. Nah, kita lihat nukilan-nukilan yang dimuat ya oleh Syekhul Islam Abu Usman Ash-Shabuni rahimahullah yang menjelaskan tentang istiwa di atas arsy. Sebelumnya kita bahas tentang perkataan Imam Malik. Ini pernyataan Imam Malik ini masyhur disepakati ya kesahihannya dari Imam Malik. Sini ada beberapa riwayat. Ya, sebelumnya sudah kita bahas ya dari Abu Hasan Abdurrahman bin Ibrahim ya, baru berikutnya dari Abu Muhammad ya apa Al-Mikhladi ya. Al-Mahladi ya, Al-Mahladi. Barangkali ada yang mau baca dulu ya, silahkan. Nyoba baca kalau ada. Ya, kalau tidak ada kita langsung aja ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adlu. Ya, ini nama ininya Abu Muhammad Hasan ya bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Makhlad bin Syaiban An-Naisaburi. Ya, isbatnya disebut Al-Mahladi ya Syaibani Al-Mu'addal. Seorang muhadis ya dari Naisabur. Az-Zahabi mengatakan beliau Syekhul Adalah wa baqiyatu ahli buyutat.
wafat tahun 389 Hijriah. Hadatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Muslim al-Isfirayini. Hadatsana Abu Husain Ali bin Hasan. Hadatsana Salamah bin Syabib. Ya, hadatsana atau sana Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Romli an Ja'far bin Abdullah, ya, dari Ja'far bin Abdullah qala, ya, dia berkata ja'a rajulun, ya, jadi ini para perawinya siqah semua, ya, jadi percaya, ya, jadi sanadnya sahih dari Imam Malik. Seorang laki datang kepada Malik, ya, Imam Malik, Malik bin Anas, yakni yas'aluhu an qaulihi, yaitu bertanya kepadanya tentang firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, ya, di atas arsy beristiwa. Ya, surat Toh ayat 5. Kaifastawa, bagaimana dia beristiwa. Ya, jadi yang ditanyakan oleh orang tersebut adalah bagaimananya, ya, bukan apa maknanya. Makanya ini yang membuat Imam Malik itu marah. Ya, jadi tidak bertanya bagaimana, tapi apa, tidak bertanya maknanya apa, tapi bagaimana istiwa ini. Kalau bagaimananya ya tidak tahu. Ya, kalau ia berkata, fama ra'aituhu, perawinya, ya, dari Imam Malik berkata, aku tidak melihat beliau wajada min syai'in. Wajada di sini maksudnya marah, ya. Wajada, ya, jadi marah. Khodiba, ya. Aku tidak melihat beliau marah, ya, dari sesuatu, misalnya dari sesuatu kawajadihi min maqalatihi. Ya, seperti marahnya beliau dari perkataan orang itu. Wa ala ruhada, ya, dan meninggi, ya, kepadanya ar-ruhada. Ruhada itu al-araq isral humma, ya, keringat yang keluar setelah demam. Ya, jadi maksudnya keringat, jadi keluar ringat, jadi apa, keringat meninggi, ya. Wa atraqal qaum, dan kaum, ya, orang-orang yang hadir pada saat itu mereka diam. Ya, atraqo sakata, ya, walam yatakalam. Diam. Faja'alu yantadirun al-amra bihi fihi. Ya, dan mereka mulai, ya, menunggu. Ya, yang ja'alu yantadirun berarti ja'alanya ini akhwat kada, ya. Akhwat kada yang hukumnya sama dengan karena, ya, wahwatuha. Eh, Khobarnya harus jumlah fi'liyah, ya, khobarnya harus jumlah fi'liyah, dan ini termasuk af'alus syuru', ya, karena kada wahwatuha itu ada tiga tiga makna, ya, kelompok, ya, ada af'alul muqarabah, ada af'alus syuru' dan ada af'alur roja, ya, sebagaimana dipelajari dalam ilmu nahwu. Jadi di sini masuknya syuru', ya, jadi mereka mulai. Syuru' diartikan mulai. Kalau muqarabah hampir, ya, kalau roja harapan. Ya, jadi mereka mulai menunggu, ya, perkara, ya, dengannya padanya. Summa Surya'an Malik. Kemudian, ya, Imam Malik apa selesai marahnya itu. Ya, selesai marahnya.
Faqala, maka ia berkata, di sini menjawab, ya al-kaifu ghairu ma'kul. Ya, kaibnya itu tidak masuk akal. Ya, artinya tidak bisa dipahami ya, tidak dipahami. Ghairu ma'kulin. Ya, wal istiwa ghairu majhul ya, istiwanya tidak majhul. Wal imanu bihi wajib, ya beriman kepadanya adalah wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ya, jadi sebetulnya perkataan Imam Malik ini jelas, ya sangat jelas sekali ya, menunjukkan ya seperti yang ditunjuki ya oleh kata-katanya itu, kaibnya itu tidak masuk akal, tidak masuk akal, maksudnya tidak dipahami, ghair ma'qul. Makanya tidak tidak bertentangan dengan eh, apa namanya redaksi lain dalam manuskrip lain ya disebutkan dengan majhul ya majhul al-kaifu majhul. Tidak ada pertentangan gitu ya. Jadi tidak dipahami, tidak masuk akal ya artinya tidak diketahui. Ya dan redaksi al-kaifu majhul atau al-kaifiyatu majhulah ini juga dinukil oleh banyak para ulama termasuk mutakalimin juga ahli kalam juga ya seperti Al-Ghazali misalnya ya. Dan yang lainnya ya pernah saya tuliskan nanti bisa dilihat di tulisannya. Ya, jadi dan yang dimaksud kaib di sini tentu adalah bagaimananya ya. Jadi keadaan bagaimana dari istiwa itu ya. Jadi hakikatnya atau wujud spesifiknya ya wujud khususnya ya al-ikhtisas al-wujudiyah ya karena sesuatu yang ada itu dia punya kekhususan. Ya, bagaimana bagaimana itu pasti ada gitu ya, sesuatu yang wujud ya atau sifatnya karena tidak mungkin sesuatu yang ada itu tanpa ya ada wujud khususnya. Nah, ini yang disebut dengan kaifiyah. Jadi maksud kaifiyah atau al-kaif ya yang dimaksudkan oleh para ulama syariah ya, bahkan para ulama salaf ya seperti Imam Malik kan ini menyebut menggunakan istilah kaif. Ya, ini maksudnya adalah kaib dalam makna bahasa Arab. Jadi sesuatu yang bisa ditanyakan kaifa, yaitu disebut kaif atau kaifiyah. Ya, bukan dalam makna yang disangka oleh para ahli kalam. Kalau para ahli kalam kan dia punya istilah khusus. Kaib itu adalah apa namanya surah jismiyah, misalnya ya, gambaran jisim, fisik. Padahal tidak harus dibatasi seperti itu. Ya, kembalikan saja kepada makna secara bahasa. Apa yang dimaksud kaib itu? Ya, jadi yang jelas Imam Malik ini tidak menggunakan cara pandangnya ahli kalam, metode kalam. Jadi jangan kemudian menghukumi ya perkataan Imam Malik yang ada justru beliau mengecam ya ilmu kalam pada saat itu ya. Bagaimana mungkin kita menghukumi perkataan Imam Malik dengan cara pandang ahli kalam? Ya, jadi kaib di sini jelas tidak dipahami, tidak diketahui. Ya, bukan berarti tidak ada, karena sesuatu yang wujud tadi, ya pasti memiliki wujud khususnya. Ini yang disebut dengan kaib, disebut dengan kaifiyah. Hanya kita tidak mengetahui bagaimananya itu. Begitu ya. Wal istiwa ghairu majhul. Istiwanya itu tidak apa ghairu majhul ya artinya diketahui, tidak majhul. Ya, dalam redaksi lain kan maklum ya. Nah ini sangat jelas sekali istiwa ini maklum artinya diketahui. Ya maknanya ya secara bahasa itu diketahui. Makna asalnya. Ya makna asalnya. Dan ini menunjukkan jelas sekali bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya secara makna asalnya diketahui. Ya maklum.
Bukan hanya istiwa saja semua. Maka ini menjadi kaidah ya, menjadi kaidah ini istiwa ghairu majhul ya. Bisa diterapkan kepada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya nuzul ghairu majhul gitu kan. Wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib wasu'alu anu bidah ini bisa diterapkan sehingga ini menjadi kaidah ya yang disampaikan oleh Imam Malik ini. Nah, kalau misalnya kemudian istiwanya itu tidak dipahami maknanya, ya tidak dipahami maknanya, maka tidak ada gunanya menyebutkan kaifnya itu majhul tidak diketahui. Ya tidak ada gunanya. Ya kalau ketika dikatakan istiwanya itu tidak diketahui misalnya maknanya, maka tidak perlu lagi ditanya kaifnya. Ya justru yang bertanya itu menanyakan kaif karena makna asalnya diketahui, maka dia bertanya kaifa. Ya bukan makna istiwa tapi kaifa istawa. Artinya orang yang bertanya kaifa istawa itu dia mengetahui maknanya itu. Ya. Ya, nah ketika kemudian mengetahui maknanya secara asal, ya, secara asal bahasa ya, ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya tentu dengan istiwa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala ya, sesuai dengan keagungannya. Ya tentu berbeda dengan istiwa makhluk, ya karena itu sudah maklum hal seperti itu sudah jelas ya. Allah sudah nyatakan laisa kamitslihi syai'un ya lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya fala tadribu lahul amsal dan seterusnya. Ini sudah jelas jadi menafikan keserupaan. Jadi apapun sifatnya Allah sebutkan untuk dirinya sudah pasti berbeda dengan makhluk. Jangan kemudian kita bersuudzon gitu ketika disebut istiwa. Kalau dipahami makna zahirnya berarti mengandung keserupaan ya, tadsim sehingga kemudian dinafikan makna asalnya dialihkan kepada makna lain. Mengalihkan kepada makna lain itu nggak boleh sembarangan. Takwil itu apa dalilnya yang mendukung? Kalau hanya sebatas anggapan bahwa istiwa itu menyerupai makhluk, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk membenarkan takwil. Karena kalau dalil itu digunakan, itu bisa diterapkan kepada semua sifat. Ya, Allah berilmu, makhluk juga berilmu. Jadi ada anggapan, oh berarti sama dong gitu ya dengan makhluk yang berilmu berkuasa, makhluk juga berkuasa. Kalau hanya sebatas anggapan adanya keserupaan ya, maka semua sifat itu dinafikan dari Allah, seperti halnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, makanya Ahlussunnah konsisten. Ya, para ulama tadi konsisten. Ya, jadi sifat Allah itu secara mana asal ketika dinisbatkan kepada Allah tidak mengandung keserupaan. Ya, karena tadi kaibnya itu tidak kita ketahui karena kaibnya sudah pasti berbeda dengan makhluk. Ya, sebenarnya ini mudah sekali ya untuk kita pahami ya, sangat mudah diterima, tidak rumit. Wa inilah akhafu an takuna dalan. Ya, aku khawatir kamu ini jadi orang yang sesat, summa umirobi fa ukhrija. Kemudian dia diperintahkan untuk diusir ya, dikeluarkan. Karena memang dengan bertanya kaifa itu udah ketahuan nih orang nggak benar gitu ya. Dia mau membuat keraguan-raguan padahal itu sudah diketahui yang namanya kaifanya itu tidak mungkin ya bisa diketahui. Karena memang orang-orang yang menyimpang, yang sesat, itu kan dimulai dari kaifa itu sebetulnya. Makanya para ulama menegaskan ya sifat-sifat Allah ini bila takyib. Tidak boleh membayangkan bagaimana, memikirkan, menanyakan. Karena dia adalah pintu untuk sampai kepada kesesatan.
baik itu kemudian menyerupakan dengan makhluk, ya karena dia bertanya bagaimana sehingga tergambarlah yang ada pada makhluk, maka dia menyerupakan dengan makhluk. Ya, atau kemudian ketika menanyakan bagaimana, lalu yang mereka pikirkan adalah apa yang ada pada makhluk. Nah, kemudian membatasi, oh kalau berarti makna ini hanya ada pada makhluk, sehingga pada akhirnya mereka menafikan, ya, menafikan istiwanya itu sendiri. Ya, jadi kemudian kekeliruan, penyimpangan baik itu tasbih menyerupakan ataupun kemudian menafikan sifat itu awalnya sama-sama menanyakan bagaimana, kaif. Ya, maka kita tidak perlu menanyakan bagaimana. Ya, jadi kita pahami dan kita paham itu juga hanya sebatas makna asalnya saja. Ya, hanya mengetahui apa ya makna sifat Allah itu apa, tidak tahu bagaimana. Ya, nah ini kan para ahli kalam mereka tidak bisa ini membedakan antara kaifa dengan maza gitu ya. Apa dan bagaimana. Jadi disangkanya kalau kita tahu makna apa, tahu bagaimana. Atau kalau tidak tahu bagaimana berarti tidak tahu mana. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Dan itu banyak contohnya. Bahkan ini adalah dasar untuk mengimani hal-hal yang gaib. Ya, dasar untuk mengimani, ya menerima hal-hal yang gaib. Ketika Allah memberitahukan tentang apa yang ada di dalam surga, dalam mereka kita akan paham maknanya. Tapi ketika ditanya bagaimananya, kita tidak tahu. Di surga ada buah-buahan gitu ya, ada sungai, ada segala macamnya. Kita kan tahu, paham itu. Lalu kita mengimaninya. Jadi mengimani itu kan adalah sesuatu yang bisa dipahami. Bagaimana orang bisa mengimani kepada sesuatu yang tidak diketahui, tidak dipahami? Lafaz yang nggak ada makna itu mustahil. Itu orang mengimani sesuatu yang tidak ada dipahami maknanya ya. Kayak lafaz-lafal begitu saja, huruf-huruf tanpa makna itu nggak mungkin. Ya, sehingga ada makna yang dipahami dari sifat-sifat ini. Ya, jadi sangat banyak dalil yang menunjukkan para salafus soleh itu ya mereka memahami dari mana mana sifat Allah yang tidak mereka ketahui adalah bagaimananya. Sehingga yang lebih tepat bukan tafwid mana tapi tafwid kaifiyah. Begitu ya. Dan mengatakan bahwa salafus soleh tidak paham makna dari sifat Allah itu berat, nih tuduhan berat kepada salaf, kepada para ulama salafus soleh. Lalu kemudian menganggap mereka para ahli kalam itulah yang lebih tahu, lebih mendalami. Ya, makanya ada perkataan mereka itu a'lam wa ahkam. Ini tuduhan berat kepada salaf, kepada para ulama salaf. Ya, jadi makanya pantas disebut dengan menganggap bahwa salaf itu takfir mana itu ya tajhil, menganggap bodoh salafus soleh itu. Ya, banyak sekali bukti ya, di antaranya para salafus soleh itu kan ketika menghadapi kelompok menyimpang ya, Jahmiyah Mu'tazilah, mereka kan tidak tinggal diam, mereka kemudian membantah mereka, menjelaskan bagaimana pemahaman yang benar. Bagaimana mungkin mereka bisa menjelaskan pemahaman yang benar kalau tidak paham? Membantah keyakinan Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Allah di mana-mana. Kalau misalnya tidak paham atau istawa alal ars bahwa Allah itu alin maha tinggi, bagaimana bisa membantah keyakinan keliru itu? Kalau tidak paham makna dari sifat Allah, ya kan? Ini menunjukkan mereka memahami, yang membantah yang keliru, kemudian menjelaskan mana yang benarnya seperti apa. Allah itu tidak berada di mana-mana, yang kemudian maknanya menyatu dengan makhluk. Justru Allah terpisah dari makhluknya, tinggi berada di atas arsy. Di atas itu bukan berarti kemudian butuh kepada arsy gitu ya. Seperti orang duduk di kursi, tidak. Tidak ada bermakna ke sana istiwa itu.
bagi Allah itu ya. Nah, jadi ini jelas. Wa akhbarani jadi Abu Hamid Ahmad bin Ismail an jaddi walidi asy-syahid ya wa huwa Abu Abdillah Muhammad bin Adi bin Hamdawai ya Hamdawi atau Hamduyah. Dua pembacaan biasa ya. Kalau para ahli hadis ya, lebih menyukai membaca hamdu kayak rohu ya gitu ya. Tapi kalau para ahli bahasa lebih menyebut hamdawai ya sibawai sobuni ya. Hadasana Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun al-Nasawi, hadasana Salama bin Syabib, hadasana Mahdi bin Ja'far ar-Ramli, hadasana Ja'far bin Abdillah qala Jarajulu ila Malik bin Anasin baqala ya ini masih sama ininya. Ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifas tawa qala fama ra'ayna Malikan wajada min syai'in kawajdihi min maqalatihi wa dzakara binahwihi. Ini masih sama ya dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian riwayat lain ya. Wasuila Abu Ali Al-Husain bin Fadl Al-Bajli anil istiwa. Nah, ini riwayat lain ya dari para ulama lain selain Imam Malik. Ya Al-Bajli ya ditanya tentang istiwa. Qila wa qila lahu dikatakan kepadanya ditanyakan kaifas tawa ala arsy. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Faqala ana la a'rifu ya min anba'il ghaibi ya illa miqdaro ya. La a'rifu ya min anba'il ghaibi illa miqdaro. Ma kusifalana. Ya, aku tidak mengetahui dari kabar-kabar yang gaib kecuali seukuran yang disingkap kepada kami. Ya, ini jelas sekali ya, disingkap kepada kami artinya ada yang dipahami. Ya. Ya, dan anak la arifu tidak mengetahui kecuali, bukan kecuali ya, berarti ada yang diketahui. Ya, ada yang diketahui seukuran yang disingkap kepada kami, dibukakan kepada kami. Berarti ada pemahaman terhadap makna. Ya, makna lafalnya itu dipahami, diketahui. Ya kan? Wa qad a'lamana jalla dzikruh. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mulia ya penyebutannya telah mengajarkan kepada kami, memberitahukan. Ya bagaimana mengajarkan, memberitahukan tapi sesuatu yang tidak dipahami sama sekali nggak mungkin. Ya annahu stawa ala arsy bahwa dia beristiwa ya di atas arsy. Ya bersemayam ataupun tinggi di atas arsy. Ya, bersemayam itu maksudnya menetap ya bukan bersemayamnya makhluk yang butuh kepada tempat ya yang menopang keberadaannya itu bukan begitu. Tentu Allah tidak butuh kepada makhluknya. Walam yuhbirna kaifastawa dan Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana dia beristiwa. Ya, jadi istiwanya sendiri kita tahu, gitu. Sedangkan bagaimana beristiwanya kita tidak tahu. Yang jelas berbeda dengan makhluk. Ya, kalau makhluk itu butuh kepada makhluk yang lain, ya butuh kepada tempat, ya duduk, kursi yang menyangganya. Kalau kursi itu tidak ada kemudian jatuh, ya itu makhluk. Sedangkan Allah ya itu tidak butuh kepada apapun. Al-Ghani ya Allah Maha Kaya tidak butuh kepada apapun ya. Juga As-Somad ya kan. Jadi tidak perlu kemudian menolak, menafikan makna dari istiwa itu. Ya. Nah, jadi makna istiwa itu ya. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada aturan, nggak bisa sembarangan ya. Kemudian seenaknya kemudian dimaknai oh istiwa itu istaula menguasai nanti dibantah oleh para ulama salaf ini
nggak bisa sembarangan. Jadi yang dalam bahasa itu ada aturan, ya. Dan dia juga ada istiwa yang bagaimana lafadznya itu? Apakah disebut secara mutlak ataukah kemudian ada ditambah dengan huruf? Itu punya makna-makna tersendiri. Nggak bisa sembarangan gitu ya. Oh, mana istiwa punya 15 makna, lalu mana saja boleh? Nggak bisa begitu. Dalam bahasa Arab itu ada aturannya. Ya, itu kan mereka sering mengatakan, oh istiwa punya 15 makna. Mana? Ya nggak bisa sembarangan begitu. Jadi harus dilihat. Dilihat istawa di sini nyambungnya dengan apa? Dengan huruf apa? Apakah secara mutlak tidak ada huruf huruf jar yang menyertainya ataukah ada huruf jar? Huruf jarnya pun huruf jar apa itu beda mananya. Ya, kalau istawa mutlak tanpa ada huruf ya itu kan maknanya menunjukkan kepada makna tamam ya, kesempurnaan begitu ya. Makna kamal ya atau tamam. Kalau secara mutlak ya misalnya walamma balagu asyudah wastawa ya dia apa namanya sampai kepada usia yang sempurna yang matang ya. Nah, sedangkan kalau bersambung dengan huruf-huruf jar ya, huruf-huruf yang lain ya, misalnya ila. Nah, ketika bersambung dengan makna ila, istawa ila itu ada dua makna. Ya, istawa ila itu bisa maknanya al-ulu ya, tinggi ya, atau ulu wal irtifa ya. Nah, yang kedua bisa juga maknanya al-qasdu wal amdu, bermaksud ya atau menuju gitu ya. Nah, ini makanya para ulama salaf apa para ulama tafsir itu di antara mereka ada yang menafsirkan istawa ilas sama ya dengan istawa ila. Istawa ilas sama ya ada yang menafsirkan dengan al-ulu wal irtifa tinggi, ada juga mereka menafsirkan dengan kosoda bermaksud menuju ya menuju ke langit. Ya, jadi ada dua mana kalau istawa ila ini seperti misalnya kosoda ya ila sama ya wa amada ilaiha ini dikuatkan misalnya oleh Ibnu Katsir ya, oleh As-Sa'di ya, Syekh Utsaimin misalnya. Nah, itu karena memang secara bahasa mengandung makna itu. Jadi istawa ila ya itu maknanya bisa ulu al-irtifa dan juga bisa maknanya kosoda. Ya, nah yang dibahas dalam pembahasan istawa ya yang dikaitkan dengan aras ini kan menggunakan istawa alal aras. Nah, kalau istawa ala ini ya ada juga yang selain istawa ala ya dengan waw istawa lalu sertai dengan waw setelahnya. Misalnya istawa ma'u wal khosyab. Nah, kalau istawa ma'u wal khosyab maknanya itu musawat ya, tasawa artinya sama, menunjukkan sama. Sama antara air dan kayu. Istawa yang disertai dengan waw ya setelahnya itu. Nah, sedangkan istawa ala ya itu yang paling populer ya maknanya adalah al-ulu wal irtifa. Ya al-ulu wal irtifa. Ya sehingga ini yang bisa dikatakan lebih kuat gitu ya, mana al-ulu wal ittifaq. Tetapi juga kalau kita baca para penafsiran para ulama salaf ya salafus saleh itu ada paling tidak empat makna atau empat penafsiran dari siwa itu. Nah, ulu, kemudian yang kedua irtifa, ya, kemudian yang ketiga su'ud. Su'ud sebenarnya sama dengan irtifa, ya, naik, meninggi. Ya, kemudian yang keempat
istiqror. Nah, istiqror ini kita biasa kita artikan menetap atau bersemayamnya istiqror. Ini kalau kita baca ya penafsiran para ulama ya ada yang menafsirkan itu ya seperti misalnya Ibnu Abdul Bar ya dengan tafsiran istiqrornya itu pernah saya share juga ya 4 makna dari istiwa ini. Ya dan masing-masingnya ya tidak tidak mustahil ya. Ya makna-makna itu dan justru para ulama salaf, para ulama syariah ini dan juga salaf yaitu dari sahabat tabi'in juga diriwayatkan ya menunjukkan dengan mereka menafsirkan itu menunjukkan bahwa mereka paham mana istiwa itu. Karena kalau mereka tidak paham bagaimana mereka bisa menafsirkan begitu. Ya dan ini bukan takwil. Jadi para ahli kalam itu mereka tidak apa namanya eh, tidak teliti dalam menggunakan istilah takwil. Ya, kalau takwil itu makna tafsir ya oke, ini tafsir menafsirkan. Seperti yang banyak digunakan oleh Ibnu Jarir atau Bari, ini beliau menggunakan istilah takwil yang beliau maksud itu tafsir. Karena setiap menafsirkan ayat, beliau menyebut takwil hadhil ayat, takwil. Bukan takwil dalam makna khusus yang kemudian muncul belakangan. Ya, kalau makna takwil itu mengalihkan dari makna zahir ya kepada atau dari makna rojih kepada makna marjuh, ya masa semua ayat mau ditakwil gitu kan? Itu nggak mungkin. Jadi takwil yang digunakan oleh Ibnu Jarir itu maknanya adalah tafsir karena secara asal makna takwil yang ada di dalam nas itu cuma dua menunjukkan dua makna yaitu makna tafsir ya dan hakikat ya hakikat alati ya ulu ilaihal amru dua makna ini itu pernah saya tulis ya tentang pembahasan takwil itu. Nah sedangkan takwil dalam makna mengalihkan dari makna roji kepada marju karena ada dalil lain yang memalingkan itu kan makna itu belakangan muncul penggunaan istilah itu yang kemudian digunakan oleh di kalam digunakan di dalam ilmu usul fikih ya nanti takwil. Nah sebetulnya dalam nas-nas itu memang bisa saja selama misalnya masih mengandung kemungkinan ya untuk dialihkan kepada makna yang lemah makanya di dalam fikih kan banyak penerapannya ya kalau ada dalil lain yang kuat. Nah, makanya kalau ada dalil yang kuat mengalihkan dari makna asalnya, ya, makna rojihnya, ya, makna rojih secara sepintas, gitu ya, maka takwil itu bisa diterima karena dia takwil yang sahih seperti diterapkan dalam fikih misalnya dalam memahami nas. Ya, kalau ada nah, masalahnya yang diterapkan dalam mentakwil sifat-sifat Allah ini tidak dilandasi dengan dalil yang kuat. Alasannya tadi hanya anggapan. Ya, kalau ditetapkan apa adanya bisa mengandung keserupaan dengan itu kan anggapan saja, anggapan yang ya yang sebetulnya bisa dihilangkan anggapan seperti itu. Ya, jadi sebetulnya masalahnya bukan kita itu menolak takwil sama sekali tidak. Ya, dalam hal memahami nas-nas selain sifat ya, dalam fikih dan sebagainya. Ya, dan ketika takwil itu didukung dengan dalil yang kuat, itu kan dia jadi tafsir gitu ya, jadi tafsir yang diterima. Ya, tetapi untuk mentakwil sifat Allah ini tidak ada, ya tidak ada dalil yang kuat ya untuk bisa melakukan takwil itu. Selain hanya sebatas anggapan saja. Nah, kemudian juga banyak yang mengira gitu ya ada salaf itu mentakwil ya ini hanya anggapan saja. Salaf itu sebenarnya tidak ada yang mentakwil sifat itu.
Jadi membedakan antara memahami nas ya, memahami nas ya yang belum jelas menunjukkan kepada sifat Allah dengan nas yang sudah jelas menunjukkan sifat Allah lalu ditawil, itu dua hal yang berbeda. Ya, nah orang-orang yang menyangka bahwa salaf 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 itu mentakwil ya apa namanya mereka keliru dalam 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 membedakan hal ini. Jadi bedakan nas itu belum jelas apakah ini sedang membahas sifat Allah atau bukan. Misalnya Ibnu Abbas ya menafsirkan sak ya dengan al-amru syadid gitu ya. Itu kan bukan berarti beliau mentakwil sifat Allah. Ya, tapi kata sak di situ yauma syafu'an sakin gitu kan belum jelas menunjukkan sifat Allah karena memang tidak didofatkan kepada Allah kan dalam ayat itu. Sehingga ditafsirkan al-amru syadid. Karena memang dalam dalam bahasa Arab bisa menunjukkan mana itu. Ya, nah penafsiran Ibnu Abbas yang seperti ini dan yang semisalnya ini bukan mentakwil sifat Allah, bukan. Tapi dia menafsirkan nas yang belum jelas menunjukkan kepada sifat Allah. Ya, nah yang dilakukan oleh ahli kalam kan mereka ini sudah jelas nih sifat Allah gitu ya. Tapi kemudian ditawilkan kepada sifat yang lain sehingga sifat tersebut jadi dinafikan. Ya istawa misalnya ya ditakwilkan kepada istawa menguasai. Nah, jadi makna khusus istawanya kan tidak ada, yang ada itu menguasai. Ya, begitu. Maka ya jangan marah kalau dikatakan berarti menafikan makna istiwa yang asli. Karena semuanya sudah ditakwilkan, dialihkan kepada sifat-sifat yang sudah ada. Berarti tidak ada kekhususan makna istiwa. Kalau kalau kemudian dialihkan kepada makna menguasai. Ini seperti banyak sekali sifat-sifat yang kemudian mereka takwilkan, mereka alihkan kepada sifat-sifat yang sudah ada. Ya sehingga ya apa bedanya? Maka nanti ada ya perkataan ulama yang menyebutkan takwil itu intinya mengingkari, menolak asal dari sifat itu sendiri. Ahbarana Abu Abdillah Al-Hafidh Ahbarana Abu Bakar Muhammad bin Dawud Az-Zahid Ahbarana Muhammad bin Abdurrahman As-Sul As-Sami Hadasani Abdullah bin Ahmad bin Sabuyah ya atau Subawai ya Al-Marwazi ya sami itu Ali bin Hasan bin Syakik yaqulu sami itu Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak ya ulama yang terkenal. Yaqulu na'rifu rabbana, kita mengenal Tuhan kita fauqa sab'i samawatin. Ya di atas 7 langit. Ya alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Ya jadi Ibnu Mubarak mengatakan begini ya karena beliau memahami ya, jadi menyusunkan ya na'rifu rabbana fauqa sab'i samawat. Ya kalau tidak paham nggak mungkin dimasukkan ke perkataan beliau begini alal alal arsy istawa. Di atas aras beristiwa ya menunjukkan paham. Ya, jadi kan ini untuk menunjukkan keberadaan Allah. Jadi Al-Quran sudah mengajarkan kita ya tentang wujud Allah. Keberadaan Allah sudah menginformasikan kepada kita Allah Ar-Rahman alal arsy istawa fauqa samawatihi. Itu kan jelas sekali nas itu sedang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Sehingga jelas ya tidak kemudian tidak mungkin Allah itu ada di mana-mana menyatu dengan makhluk, ya kan? Makanya kalau orang kemudian menghindar ya dari makna yang jelas ini, akhirnya dia kebingungan untuk menjelaskan konsep keberadaan Allah itu gimana? Ya, ya akhirnya mengeluarkan perkataan yang kontradiktif ya, bisa tidak di dalam alam, tidak di luar alam, di bagaimana? Ya, justru jelas Allah itu ya di luar alam terpisah. Makanya ini di sini ditegaskan bainan minhu
apa khalqahu atau ba'inan min khalqihi. Ya, kalau di kitab yang saya pegang ini ba'inan min khalqihi ya, bukan min khalqahu. Ba'inan min khalqihi. Nah, kata ba'inan min khalqihi ini eh, penegasan ya dari para ulama dan ini disepakati kalau kita lihat banyak ya pernyataan para ulama salaf ya salafus saleh itu sepakat di dalam menyebutkan kata ini ba'in min holki. Kita akan temukan banyak sekali pernyataan sehingga kata ba'inan min holki ini disepakati padahal tidak ada dalam nasnya hadis nggak ada bukan hadis ba'in min holki itu nggak ada di dalam hadis dalam ayat tidak ada. Ya, tapi kenapa para ulama kemudian memberikan penegasan dengan kalimat ini? Ya kan, nah, ini menunjukkan bahwa mereka paham makna istawa alal arsy itu. Ya, ini disebutnya lawazim, ya lawazim sifat. Ya, lawazim sifat. Jadi nanti lawazim itu ada yang disepakati ya seperti bain min holkihi gitu ya. Nah, ada yang diperselisihkan. Ya, diperselisihkan. Nah, lawazim sifat ini adalah sesuatu yang istihadi. Ya, istihadi dalam rangka memperjelas ya sifat. Ya, jadi dalam rangka ihbar. Jadi ihbar ya menjelaskan, menyampaikan kembali ya sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam nas dengan redaksi-redaksi yang lain. Dengan bahasa-bahasa yang itu namanya ihbar. Makanya kita membedakan antara penetapan sifat Allah dengan ihbar. Yaitu dua hal yang berbeda. Kalau menetapkan sifat Allah, ya itu sifatnya tauqifi, berkepaku pada nas. Ya, nasnya bilang begitu, kita berpaku ke situ. Ya, tapi kalau ihbar dalam menjelaskan kembali sifat Allah yang ada dalam nas, nah ini istihadi. Ya, ini istihadi yang jelas harus terkandung dalam makna makna yang ada di dalam nas itu. Tidak boleh melampaui. Tidak boleh melampaui makna yang ada di dalam. Makanya di sini ada tafsir-tafsir ya, makna yang mendekati seperti istawa ya ditafsirkan ala, irtafa'a kan gitu. Ini kan dalam rangka ihbar, bab ihbar ini termasuk pernyataan ba'in min holkihi terpisah dari makhluknya. Ya, ini adalah ihbar. Nah, makanya jangan kaget ketika para ulama kemudian dalam lawazim sifat ada berbeda pendapat karena istihadi. Ya, ada yang disepakati, yaitu lafadz ba'in min holkihi. Ada yang diperselisihkan misalnya tentang had, itu batasan. Dan para ahlu kalam itu kan langsung ketika orang menyebut had, langsung dituduh mujasim gitu ya, menetapkan had. Padahal para ulama ada perkataan mereka, para ulama syariah, para ulama salaf. Bahkan Imam Ahmad sendiri ya dalam satu riwayat juga mengatakan dengan bihadin. Ya, kalau mereka mengatakan dengan had itu mujasim, ya sudah, tuduh saja Imam Ahmad itu mujasim. Jangan kemudian menarik-narik ya Imam Ahmad itu sama dengan mereka pemahamannya. Ya, nah, jadi para ulama misalnya yang menetapkan had bagi Allah itu untuk menegaskan bahwa Allah itu terpisah dari makhluk. Batas itu bukan berarti maknanya sifat Allah atau keagungan Allah itu terbatas, tidak. Tapi maksudnya menunjukkan bahwa Allah itu terpisah dari makhluk. Kalau tidak ada batas, apakah menyatu dengan makhluk Allah itu? Ya, jadi batas itu justru batas sebagai makhluk. Gitu. Ada batas makhluk itu yang menjadikan kemudian tidak menyatu dengan Allah. Ya, kalau tidak ada batas, apakah menyatu Allah dengan makhluk? Kan begitu. Ya kan? Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana batasan antara makhluk dengan Allah itu. Nah, yang jelas Allah tidak menyatu dan kalau kalau mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, ini keyakinan yang
kafir ya. Berarti dikenal keyakinan. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk ya di dalam dirinya menyatu dalam zat Allah itu keyakinan panenteisme ya atau itihad. Ya atau Allah menciptakan makhluk di luar zatnya lalu Allah masuk ke dalam zat Allah masuk ke dalam alam ya ke dalam makhluk. Nah, itu juga sama ya apa panteisme. Jadi ada panenteisme, ada panteisme. Panteisme itu hulul ya berarti. Itu juga sama ya kekufuran. Nah, jadi makanya ahlu sunnah salafus soleh menegaskan ketika Allah beristiwa di atas aras itu bain min khalqihi terpisah dari makhluknya. Ya di atas ya berarti kan terpisah dari makhluk. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu dekat dengan hambanya? Nah, tidak bertentangan ya. Tingginya Allah di atas aras ya terpisah dari makhluk. Pada saat yang sama Allah dekat dengan makhluk karena tidak ada hal yang tersembunyi dari Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya didengar, dilihat. Ya kan? Begitu. Jadi kalau misalnya kalau tidak begitu pemahamannya kalau sekarang dekat apakah kemudian menyatu dengan makhluk? Kan tidak. Begitu. Ya, jadi sebetulnya ini sangat mudah sekali ya dipahami. Tidak perlu ribet ya. Kemudian mudah menuduh orang ya dengan tazim gitu, tasbih. Ya sama sekali tidak ya, tidak melazimkan untuk terjerumus ke sana. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, kami tidak mengatakan seperti katakan oleh Jahmiyah innahu hahuna. Sesungguhnya dia Allah itu di sini wa asyara ilal ardi dan menunjuk ke bumi. Nah, jadi menurut orang Jahmiyah Allah itu di bumi. Ya, dekat karena dekat itu jadi Allah itu di bumi. Kalau Allah di bumi ya berarti nyatu dengan makhluknya begitu kan? Karena Allah terpisah dari makhluknya. Sami'tul Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh di kitab Bitari Al-Ladzi Jama'u li Ahli Naisabur yang beliau kumpulkan untuk penduduk Naisabur wa fi kitabih Ma'rifatul Hadis Al-Ladzaini Jama'ahuma yang beliau mengumpulkan keduanya walam yusbaq ila misliha ya tidak ada sebelumnya yang semisal dengan keduanya yaqulu sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani yaqulu sami'tu Aba Bakrin Muhammad Muhammad bin ya Ishaq Ibnu Huzaimah ini Ibnu Huzaimah ya yang terkenal menulis kitab tauhid ya. Yaqulu beliau berkata, "Man lam yukir bi anna Allah azza wa jalla ala arsy." Siapa yang tidak menyatakan bahwa Allah di atas arasnya, qad istawa fawqa sab'i samawati, beristiwa di atas 7 langit. Kayak di nasnya kan nggak disebut fauqa sab'i samawati atau istawa fauqa sab'i samawati kan. Ya ini menunjukkan Ibnu Uzaimah paham gitu, memahami sehingga ketika diungkapkan lagi dengan redaksi yang berbeda. Jadi pengungkapan dengan redaksi yang berbeda itu menunjukkan paham maknanya. Makanya Al-Ghazali ya dalam kitabnya di antara yang tidak boleh itu kata beliau merubah redaksi tasrif. Kalau istawa, istawa aja. Nah, justru para ulama salaf banyak yang merubah redaksi dari istawa jadi mustawin, misalnya, mustawin ala arsy. Jadi merubah redaksi itu menunjukkan mereka paham maknanya. Kalau tidak paham maknanya, takwid makna, ya mereka tidak akan merubah redaksi. Istawa ala arsy, istawa ala arsy aja. Tapi kan ini berubah redaksinya. Ya, ada mustawin ala arsy, ada istawa fauqa sab'i samawati. Fahuwa kafirun birobihi. Dia kafir kepada Robnya halal dam. Ini keras ya dari Ibnu Huzaimah. Halal darahnya yustatab diminta untuk bertobat. Fa intaba jika ia tobat. Wa illa jika tidak duribat unuku dipenggal lehernya.
Wa ulqila ala ba'dil mazabili, dilempar ke tong sampah, tempat sampah, hatta la yata'adzab bihil muslimun. Ya, hingga orang-orang muslim tidak akan terkotori, tidak akan ternodai, terganggu ya dengannya, walal muahadun, bahkan orang-orang kafir muahad juga tidak terganggu, binatani raihati jifati, dengan busuknya aroma tubuh mereka, wa kana malufaian, hartanya itu menjadi fai, ya la yarithu ahadun minal muslimin, tidak mewarisinya seorang pun dari kaum muslimin, idil muslimu la yarithul kafiro, karena orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslima, rawahul Bukhari. Jadi tegas ya, Ibnu Huzaimah, ya siapa yang tidak menyatakan bahwa Allah itu di atas arasnya beristiwa, ya di atas tujuh langit, ya jelas ini dipahami ya dengan makna yang dipahami, maka dia kafir. Tapi memang perkataan Ibnu Huzaimah ini perlu dirinci lagi ya, tidak secara mutlak. Artinya orang yang mengingkarinya atas dasar mengingkari nas, gitu ya, durhaka, mendurhakai nas, bukan karena, nah makanya kalau ya seperti para ahli kalam ya, Syariah ya, Maturidiyah, mereka tidak langsung dihukumi kafir ya, karena mereka masih menerima nas ini ya, lafaz-lafaznya ya, tapi kemudian mereka mentakwilkan kepada makna-makna lain ya, itu tidak langsung dihukumi kafir ya. Dihukumi kafir itu kalau memang betul-betul menolak nas gitu ya. Jadi atas dasar keingkaran ya, secara apa namanya, akhirnya seperti itu ya. Jadi ya mungkin masuk ke kategori fasik saja ya, melakukan kebid'ahan ya. Tapi kalau untuk dihukum kafir ini memang tidak mudah. Dan juga vonis ini juga bukan hal yang mudah kita lakukan, karena harus melihat kondisi orang itu kan. Karena ini pekerjaan kodi sebetulnya, hakim, untuk menilai orang itu apakah sudah terjumus kepada kafir ya atau bukan. Ya, karena harus dilihat kondisi orangnya oleh kodi itu. Apakah dia itu menolak karena memang betul-betul keingkaran dia ya terhadap nas, atau memaksudkan lain gitu ya, atau karena terpaksa, atau karena kebodohan, itu juga ada hal-hal yang menjadikan uzur, menjadikan uzur. Jadi ada dua bitnya. Takfir itu ada dua bitnya, tidak bisa sembarangan. Nah, makanya ketika kita membahas tentang akidah ya, seperti ini yang kita bahas ini kaulnya, perkataan, misalnya perkataan ini bid'ah, perkataan ini kufur gitu ya, atau melazimkan kekufuran. Ketika kita membahas perkataan, bukan berarti orang yang mengatakannya otomatis kafir, otomatis ini tidak. Jadi menghukumi orang berbeda dengan menghukumi perkataan. Jadi yang kita bahas ini objektif saja kepada perkataannya, perkataan begini-begini. Ketika ada orang yang mengatakan itu kan tidak otomatis, karena tadi saja ada pertimbangan yang membuat dia uzur. Ya, karena ketidaktahuan, karena dia beristihad, misalnya mencari kebenaran. Ya, makanya jangan menyibukkan diri untuk memvonis orang. Ya, kita pelajari saja mana perkataan yang keliru, yang batil, mana perkataan yang benar. Kita fokus ke perkataan itu saja. Jangan sibuk memvonis orang. Nah, ini juga yang tidak benar. Ya, jangan mudah memvonis orang, apalagi ulama misalnya. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i tadi fi kitabihil Mabsut, ya, berhujjah pada dalam kitabnya Al-Mabsut fi masalati itaqi raqabatil mu'minatil fil kafarah,
Ketika mengatakan imamuna, imam kita, ya jelas ya berintisab kepada Imam Syafi'i. Makanya mazhabnya Syafi'i ya berintisab kepada Imam Syafi'i. Dalam masalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin dalam kafarah wa anna ghairu mu'mina la yasihu takfiru biha. Tidak sah untuk menjadikannya kifarat. Bihabari Muawiyah bin al-Hakam ya wa annahu arada an yu'tiqal jariyatas sauda. Ia ingin membebaskan hamba sahaya perempuan hitam ya untuk kafarah wa sa'ala Rasulullah SAW an itaqihi iya. Dia bertanya ya tentang membebaskannya ia padanya famtahanaha Rasulullah, maka Rasul mengujinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam man ana fa asad ilahi wa ila sama ta'ni annaka Rasulullah alladhi fis sama. Ya, itikaf fa inna mu'mina ini jelas ya hadis ini riwayat ini sahih tentang hadis jariyah ini ya yang ditanya aina Allah ya fis sama. Ya dalam redaksi hadis-hadis yang sahih tidak mungkin bisa ditolak. Ini jelas sekali ya menanyakan tentang keberadaan ya aina Allah di mana Allah sama di langit. Di langit itu maksudnya bukan berarti berada di dalam langit ya. Ini tidak begitu memahaminya. Sama sama itu bisa bermakna ulu ya sama artinya di ketinggian ya. Atau juga maknanya fi itu bisa bermakna ala sama. Jadi fisama itu tidak otomatis dimaknai berada di dalam diliputi gitu tidak. Tidak mesti begitu memahaminya. Makanya para ahli kalam menolak ini karena menyangka maknanya itu begitu padahal tidak begitu maknanya. Ya. Jadi mereka itu kan memaksakan bahwa ini maknanya harus begini sehingga itu jadi alasan mereka untuk menolak. Padahal hadisnya sahih, bagaimana bisa ditolak? Kalau kemudian dialihkan kepada mana lain, apa dalilnya? Kan tidak ada. Ketika orang-orang itu kemudian menolak, ya, Allah itu beristiwa di atas aras, berada di atas langit. Itu kan nas-nasnya menyebutkan itu. Kalau kemudian menolak, ada nggak nasnya yang menyebutkan Allah justru sebaliknya tidak beristiwa gitu ya di atas aras, tidak tinggi di atas langit. Kan tidak ada nasnya. Justru yang ada sebaliknya. Ya kenapa harus mempersulit diri mengalih-alihkan kepada mana lain dan juga mengalihkannya juga diakal-akali dialihkan kepada makna lain yang bertentangan secara makna bahasa ya, dan seterusnya. Ya jadi nggak ada masalah ketika disebut fis sama ya bahkan di Al-Quran juga amin tum man fis sama kan begitu. Man di situ kan Allah. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu tinggi di atas langit, di atas seluruh makhluknya ya, istiwa di atas arsy. Fahakama Rasulullah SAW bi islamiha wa imannya. Rasul menghukumi keislaman dan keimanannya lamma aqarat bi anna rabbaha fis sama. Itu jelas sekali penjelasan Abu Usman. Ketika dia mengakui bahwa Robnya di langit wa arafat robbaha dan mengetahui Robnya bisifatil ulu wal fauqiyah dengan sifat ulu tinggi dan berada di atas. Ya sifat Allah itu tinggi tinggi dalam ulu. Maka ulu itu ada tiga, ada ulul qahri, ada ulul qadri, dan ulul zat. Ya ulu dalam kekuasaannya qahri jadi menguasai seluruh makhluknya, ada ulul qadri kedudukan atau sifatnya ya dan ada ulu zatnya itu sendiri Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa nama jadi ketika misalnya kita memaknai bahwa ini ulu secara zatnya bukan berarti kita menolak ulu secara kedudukan, secara sifat. Kalau itu disepakati semua. Ya, yang mereka berbeda itu kan ulu zat ini.
Justru Ahlussunnah menetapkan. Wa inna ma ihtaja Syafi'i, Imam Syafi'i berhujjah rahmatullah alaihi alal mukhalifin pada orang yang menyelisihi fi qaulihim dalam perkataan mereka bijawazi takrabul kafira. Bolehnya memerdekakan bahasa yang kafir fil kafar dalam kafar bihadzal khobar dengan khobar ini li'tiqadihi karena beliau meyakini Allah subhanahu fauqa khalqihi bahwa Allah itu di atas makhluknya wa fauqa sab'a samawati ala arsyihi berada di atas 7 langitnya, di atas arsy-Nya. Kama huwa mu'taqadul muslimin, sebagaimana ia adalah akidah kaum muslimin min ahli sunnati wal jamaah salafihim wa khalafihim idh kana rahimallahu la yarwi khabaran sahihan tsumma la yaqulu bihi. Ya, di mana beliau itu tidaklah meriwayatkan hadis yang sahih kecuali beliau berkata dengan hadis itu. Ini jelas ya. Jadi Abu Usman As-Sabuni ingin menegaskan bagaimana akidahnya Imam Syafi'i. Ya, akidah Imam Syafi'i seperti para ulama salaf yang lain meyakini ya ini semua bahwa Allah itu tinggi berada di atas seluruh makhluknya, berada di atas arsy-Nya. Ya, makanya para ulama Syariah ya yang bermadzhab Syafi'i itu menentang keras kepada para ahli kalam yang berintisab kepada mazhab Syafi'i ya selain dari ini banyak sebetulnya. Jadi para ulama Asy'ariyah itu sangat banyak dan berada di lintas mazhab. Bukan hanya Hanbali saja ya orang menyangka ini akidah Hanbali, bukan hanya Hanbali saja. Di semua mazhab juga ada ya di mazhab Syafi'i ya seperti Abu Usman Ash-Shabuni, Ibnu Zaimah ya termasuk Abu Mazhar As-Sam'ani. Bahkan Abu Mazhar As-Sam'ani itu dalam kitab beliau ya Al-Intisar di Ashabil Hadis ya, sangat keras kepada orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i tapi kalian itu mengikuti dalam hal furu dalam hal fikih tapi kenapa kalian tidak mengikuti dalam hal akidah ya malah mengikuti ilmu kalam. Ya, jadi Imam Syafi'i ini meriwayatkan ini karena meyakini berakidah dengan akidah ini kata Abu Usman As-Sabini. Makanya beliau kemudian dijelaskan dalil-dalil yang menunjukkan ketika beliau meriwayatkan hadis itu ya berpegang kepada yang terkandung di dalamnya ya. Waqad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah qala anba'ana al-Imam Abdul Walid Hasan bin Muhammad Al-Faqih qala hadatsana Ibrahim bin Mahmud qala sami'tu Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i yaqulu sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul idza ra'aitumuni aqulu qawlan. Apabila kalian melihatku mengatakan suatu perkataan wa qad shahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hilafuhu ya fa'il dari sahih dari Nabi yang menyalahinya fa'lamu an aqli qad zahaba. Ketahuilah bahwa akalku itu telah hilang ya, telah nggak berakal gitu ya. Jadi kalau kalian lihat aku ini menentang hadis gitu ya, pendapatku ini menyalahi hadis, berarti akalku tuh udah nggak benar gitu ya, udah nggak berakal. Ya, jadi saking beliau itu kalau ada hadis ya berpegang gitu. Kalau Hakim rahimahullah yang itu Abul Walid ghairu marrah yaqulu huddistu an Za'farani anna Syafi'i rahimahullah rawa yauman hadisan ya meriwayatkan satu hadis faqala sa'il seorang bertanya, ya Aba Abdullah, takulubi, kau berpendapat dengannya? Maka Imam Syafi'i malah, taroni fi bi'atin al kanisa. Apakah kamu melihat aku berada di uh, tempat ibadahnya orang Yahudi ya? Apa namanya? Di lupa lagi saya tempat ibadahnya orang Yahudi. Al kanisatin atau gereja ya. Sinagog ya nih, sinagog ya, tempat ibadahnya orang Yahudi dan gereja. Jadi apakah kamu lihat saya ini di sinagog atau di gereja? Taruh alaya ziyul kufar. Apakah kamu melihat aku ini memakai pakaiannya orang kafir?
Huwa yaitu adalah dia adalah itu taroni fi masjidil muslimin. Kamu melihat aku berada di masjid orang-orang Islam. Alaya ziul muslimin. Aku memakai pakaian orang muslim. Mustaqbila kiblatihim. Menghadap kiblat mereka. Ya, jadi kamu kan tahu sendiri. Aku ini berada di masjid. Ya, berada memakai pakaian orang muslim. Ya, bagaimana mungkin gitu. Arwi hadisan anin nabi. Aku meriwayatkan hadis dari Nabi. Summa ala aku lebihi. Lalu aku tidak berpendapat dengan hadis itu. Ya, jadi ini menunjukkan Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ya artinya berpegang kepada hadis itu. Makanya Ibnu As-Sabuni ini menjadikan ini sebagai dalil bahwa Imam Syafi'i berpegang kepada apa yang beliau sebut tentang hadis jariyah tadi. Ya, bahwa Allah fis sama gitu ya. Wal farqu, nah ini penting ya. Wal farqu baina ahli sunnah wa baina ahli bid'ati, perbedaan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah annahum idza sami'u khabaran. Ya bahwa mereka apabila mendengar ya berita tentang atau hadis ya tentang sifat-sifat radduhu aslan, mereka menolaknya secara asal. Jadi asalnya ditolak walam yakbaluhu au yaslimu lidzahiri. Mereka tidak menerimanya dan tidak tunduk kepada zahirnya. Ya, jelas sekali ya, ini ahli bidah itu mereka tidak tunduk kepada zahir, makanya mentakwil, memalingkan dari zahir. Ya, summa ta'awaluhu, kemudian mereka mentakwilnya bita'wilin yaksidu nabihi raf'al khobar. Ya, dengan takwil yang mereka maksudkan dengannya menghilangkan khobar ya dari asalnya. Jadi ketika mentakwil istiwa kepada istaula misalnya, ya atau kepada ulu al qadri ya tinggi secara sifat, secara kedudukan. Ya artinya mana istawa secara khusus ya alal arsy jadi tidak ada gitu. Karena sudah maknanya sudah dialihkan kepada sifat lain, sifat kudroh gitu kan. Jadi sifat istiwanya yang khusus mana nggak ada, karena sudah dialihkan mananya. Ya ini sama saja dengan menolak, menafikan sifat tersebut. Ini banyak sekali seperti rohmah ya, berkasih sayang, ridho, mahabbah. Ini semua ditakwil oleh para ahli kalam itu kepada irodah, kepada kehendak. Jadi makna sifat khusus dari mahabbah, padahal banyak sekali kan dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muttaqin, yuhibbul musinin. Ridho, radhiyallahu anhum kan begitu. Ya, godop gitu ya, maghdubi alaihim dan seterusnya. Wadiballahu ya gitu. Banyak sekali. Nah, ini karena dianggap ada keserupaan dengan makhluk lalu kemudian ditakwil kepada makna lain ya artinya ditolak itu makna-makna sifat tersebut. Wa imal hiya liuqulihim dan menggunakan taktik ya akal-akal mereka wa arahim dan pendapat mereka fihi wa ya'lamuna haqqan yakina dan mereka mengetahui secara hak dan meyakinkan anna ma qala Rasulullah sallam fa ala ma qalahu idh huwa kana a'raf bi rabbi. Cuman beliau itu yang lebih tahu ya tentang Rabb min ghairihi dari yang lainnya. Ya, jadi saya tahu sebenarnya mereka itu. Ketika disebut Allah ini begini-begini, Allah beristiwa di atas arsy, Allah turun di sepertiga malam. Mereka sok tahu, oh enggak, itu enggak begitu. Sehingga dialihkan maknanya kepada yang lain. Oh yang turun bukan Allah, tapi rahmatnya. Mereka sok tahu, padahal tidak ada dalil yang menjadi landasan mereka mengetahui seperti itu, enggak ada. Hanya anggapan mereka saja. Padahal yang lebih tahu itu ya Allah sendiri yang lebih tahu dengan sifat-sifatnya Rasulullah yang lebih tahu. Walam yakun fi ilhaqan wa sidqan wa wahyan. Qala Allah azza wa jalla wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oh ini terakhir ya sedikit lagi tentang Ja'ad bin Dirham ini ya.
Qala Zuhri imamul a'immah wa ghairu min ulama'il ummah wa an ulama'il ummah 'ala Allahil bayan. Ya Allah lah yang punya hak untuk menjelaskan, ala Rasulil balag, Rasul menyampaikan, wa alaina taslim. Sedangkan kita, kewajiban kita adalah menerimanya, tunduk ya. Warwa Yunus bin Abdus Samad bin Ma'kil abihi anna Ja'ad bin Dirham. Ini Ja'ad bin Dirham ini gurunya dari Jaham bin Sofwan, itu yang dinisbatkan ya Jahmiyah itu kepadanya ya, Jaham bin Sofwan. Ini gurunya. Ja'ad bin Dirham qadima ala Wahab bin Munabih, ya datang kepada Wahab bin Munabih, yas'aluhu, bertanya kepadanya, an sifatillahi ta'ala, tentang sifat Allah Ta'ala. Faqala wailaka ya Ja'ad, celakalah engkau wahai Ja'ad, ba'dul mas'alah, sebagian masalah, ini la adzunuka minal halikin ya Ja'ad, sungguhnya aku mengira engkau ya, atau meyakini engkau adalah termasuk orang-orang yang celaka wahai Ja'ad. Wala aula ulam yuhbirna Allah, kalaulah tidak Allah mengabarkan fi kitab kepada kami, fi kitab dalam kitabnya, anna lahu yada, bahwa dia memiliki tangan, wa ainan, mata, wa wajhan, ya dan wajah. Lama kulna dalik, kami tidak akan mengatakan itu. Nah ini kan ya, karena awal mereka itu belajar filsafat itu ya, filsafat dari Yunani, kemudian disangkut pautkan dengan sifat-sifat Allah, sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah. Nah ini jelas sekali ya, jadi menetapkan sifat yad, tangan, mata, wajah. Ya sebagaimana Allah menyampaikan. Ya dan menyatakan begini kan menunjukkan paham maknanya. Tidak mungkin iya tapi nggak tahu maknanya gitu. Nggak boleh diartikan tangan. Ya justru dimasukkan ke dalam perkataan beliau ini ya, yang berkata di sini menunjukkan yang mengatakan ini paham. Ya, karena kalau nggak paham nggak mungkin masuk dalam perkataannya. Dia akan menukil saja dari ayat apa adanya. Kan ini kan tidak dirubah redaksinya. Ya, menunjukkan paham. Fattaqilah, bertakwa kepada Allah. Tsumma lam yalbas ja'ad an kutila wa suliba. Kemudian tidak lama Ja'ad itu dibunuh dan disalib. Yaitu Khalid bin Abdullah Al-Qasri ya, ini yang menyalibnya, itu yang membunuhnya. Berkhutbah pada hari Idul Adha di Basra. Faqala fi akhir khutbatihi. Di akhir khutbahnya beliau mengatakan, insyarufu ila manazilikum. Pulanglah ke rumah-rumah kalian. Wadahu barakallahu lakum fi dohayakum. Ya, sembelihlah, berkurbankanlah. Semoga Allah memberkahi kalian dalam kurban-kurban kalian. Udia kalian. Fa inni mudahil yaum bil Ja'di bin Dirham. Sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Jadi hukum mati Ja'ad bin Dirham ini. Fa innahu yaqulu, sungguhnya dia mengatakan, lam yatahidillahu Ibrahim walila. Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walam yukali Musa taklima, dan Allah tidak berbicara kepada Musa. Amma yaqulul ja'du apa? Ta'ala Allah ini, subhanahu wa ta'ala, amma Allah itu maha suci, maha tinggi dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad ya, dengan ketinggian yang besar. Wa najala anil mimbar, turun dari mimbar. Fadzabahahu biyadihi, lalu dia menyembelih dengan tangannya, wa amara bi salbihi, dan memerintahkan untuk menyalibnya. Nah ini kan Ja'ad bin Dirham ya. Ya, jadi dia mengingkari sifat-sifat Allah karena belajar filsafat, membatasi banyak hal itu hanya untuk makhluk, terkait dengan makhluk ya. Makanya ketika ada sifat-sifat yang kemudian ya dinisbatkan kepada Allah, mereka menolak karena dianggap itu khusus makhluk. Padahal tidak khusus makhluk. Turun misalnya ya. Apakah turun itu khusus bagi makhluk? Sehingga kemudian ketika Allah mengatakan Allah turun,
kemudian ditolak karena dianggap itu khusus bagi makhluk. Ya, mereka kan yang mereka pelajari itu makhluk, makhluk yang terlihat syahadah, alam syahadah dan itu terbatas. Pengamatan manusia itu sangat terbatas kepada makhluk. Dengan pengamatan terbatas itu mereka jadikan patokan untuk menilai sifat-sifat Allah ini layak, ini tidak. Ya, dengan pengamatan yang terbatas. Ini kan nggak bisa. Ini mengkiaskan sesuatu yang gaib kepada yang nampak, ya, yang syahadah. Padahal pengamatan terhadap makhluknya juga terbatas. Yang mereka tahu hanyalah turunnya makhluk-makhluk yang kelihatan, manusia, ya hewan dan sebagainya. Ya, makhluk yang lain seperti malaikat, jin, apakah tahu bagaimana cara turun mereka? Kan tidak. Ya, jadi pengamatan yang sangat terbatas, istiqra nakis ya, mau digunakan untuk menghakimi gitu ya sifat-sifat Allah. Ya, kalau ada makhluk-makhluk lain ya yang kemudian berbeda secara turun mereka ya dengan makhluk yang kita ketahui, ya, maka apa namanya? Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berbeda turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya, jadi para ahli kalam ini kan mereka membatasi gitu ya pada mana-mana itu khusus dengan makhluk padahal tidak seperti itu. Ketika Allah mengabarkan dengan sifat-sifatnya ya sudah kita terima dan berbeda. Ya, jadi dengan pola pikir mereka itu sampai menolak ya hal-hal yang jelas dalam nas. Ya Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, berbicara kepada Musa karena itu berangkatnya kan dari seperti dalil hudus, ya dalil tarkib dan sebagainya itu kan adalah dalil filsafat, akal pikiran itu terbatas. Jadi mereka membuat dalil-dalil atas kehudusannya alam bahwa suatu yang itu berubah gitu ya, berpindah ya sehingga kalau ada sifat-sifat Allah kemudian yang dipahami itu ya berubah maka itu ditolak atau baru gitu ya. Makanya mereka menolak semua perbuatan Allah. Ya Allah beristiwa, Allah itu ini kan fi'liyah ya. Jadi para ahli kalam itu menolak sifat fi'il. Jadi ketika mereka menyebut fi'il itu jadi bukan sifat Allah, sudah di luar dari Allah. Ya, karena mereka berangkat dari pola pikir ya kalamiah ini. Itu dari lahir dari filsafat. Nah, ini pada mulanya ya ini Ja'ad ya bin Dirham, Jaham bin Sofwan. Nah, beda dengan nasib Jaham bin Sofwan itu tidak dihukum mati, justru malah meluasa menyebarkan pahamnya Jaham bin Sofwan sehingga dinisbatkanlah kelompok Jahmiyah kepadanya. Begitu ya. Ya sudah selesai pembahasan tentang istiwa ya, wallahu a'lam. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan. Ya, Ja'ad bin Dirham itu ini ya apa gurunya ya. Jadi sebelum Jaham. Kalau yang Jahmiyah itu dinisbatkan kepada Jaham bin Sofwan. Makanya Jaham jadi Jahmiyah gitu. Jadi Jahmiyah itu dinisbatkan kepada Jaham. Bukan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham yang sebelumnya ya gurunya bahkan yang menerima jadi Jaham bin Sofwan itu menerima dari Ja'ad bin Dirham. Nah, kalau Ja'ad bin Dirham ini apa dihukum mati tadi ya disembelih. Nah, kalau Jaham bin Sofwan justru dia bebas. Kemudian leluasa menyebarkan ya paham-pahamnya sampai ada tokoh besar yang berpaham Jahmiyah ya yaitu apa Al-Marisi itu yang kemudian dibantah oleh para ulama seperti Imam Ahmad membantah dalam kitabnya ya Ar-Rad ala Janadiko wal Jahmiyah lalu Ad-Darimi ya
yang Rad al-Jahmiyah dan Naqdul Marisi itu kan. Marisi itu tokoh besar yang eh, berpaham Jahmiyah. Kemudian lanjut dengan Mu'tazilah dan seterusnya. Nah, belakangan para ahli kalam yang mereka menisbatkan diri kepada Ahlussunnah ya, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah ya sebelumnya. Nah, itu sebetulnya mereka juga mengambil gitu, usul-usul kalam dari warisan ini Jahmiyah Mu'tazilah. Walaupun mereka kemudian membantah gitu ya kepada Mu'tazilah. Jadi yang mereka bantah itu hanya penolakan pada sifat-sifat ma'ani saja. Eh, Sedangkan kepada sifat-sifat lain, kenapa mereka tidak membantah penolakan? Justru malah mereka juga menafikan. Ini yang jadi masalah. Jadi pada para ahli kalam yang belakangan ini ya, mereka itu jadi menggabung-gabungkan ya, talfik ya, mentalfik antara usulnya Ahlus Sunnah dengan usulnya Mu'tazilah sebetulnya. Sehingga tidak konsisten dalam banyak hal. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya cukup insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.